سره العزيز وإلى روحي شيخ محمد علي بن الشيخ عبد الوهاب إلى روحي الشيخ وإلى روحي حجي جمال الدين الفاضل وإلى روحي شيخ لله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Halaman 11 ya. Rukun mandi yaitu dua perkara. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun mandi yaitu dua perkara. Mandi wajib maksudnya nih ya. Yang pertama, niat pada mula-mula mandi, seperti diniatkan di dalam hatinya, sehaja aku mandi mengangkatkan hadas besar daripada sekalian badan, fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya itu ketika pertama kali menyiram, disunahkan ya, menyiram itu bagian kanan dulu disunahkan, apa pundak kanan gitu. Sebenarnya nggak ada aturan tartibnya mandi itu harus dimulai dari kepala apa dari pundak, itu nggak ada aturan. Beda dengan wudhu ada tartib aturan, kalau mandi tidak ada tartibnya, bebas dari mana. Nah, maka hendaknya ketika niat itu bersamaan dengan menyiram anggota tubuh kita. Pas nyiram, pas kita berniat dalam hati. Kalau di dalam kamar mandi ya baca bismillahnya itu di dalam hati. Di dalam hati bismillahnya. Karena kamar mandi kita itu ada WC-nya umpamanya, ada tempat buang air besar, buang air kecilnya. Maka tidak boleh membaca basmalah karena dia sudah dihukumi kholak karena ada WC-nya. Jadi bacanya dalam hati. Pertama kali menyiramkan air ke tubuh, maka ketika itu dalam hati berniat, saja aku mandi mengangkatkan hadas besar daripada sekalian badan, fardu karena Allah Ta'ala. Itu nyiram pertama. Yang kedua, meratakan air pada sekalian badan. Semua harus diratakan pada bagian lipatan-lipatan. Ya jongkok, nanti bagi disiram bagian lipatan itu, digosok-gosok. Sehingga air merata. Bahkan bagian kakinya tuh untuk siraman untuk kaki, diangkat kakinya. Jangan kakinya tidak diangkat, masih melekat pada sendal umpamanya, atau melekat pada keramik. Nanti air yang sudah jatuh tuh sudah mustamal semua tuh, yang sudah jatuh ke keramik itu. Maka ketika menyiram kaki, terakhir umpamanya kakinya diangkat supaya telapak kaki ikut basah. Dan memang tidak wajib yakin apakah air sudah merata, itu tak wajib yakin. Tapi harus ada prasangka yang kuat bahwa air sudah merata. Jadi harus ada prasangka. Oh sudah nih. Bila sudah ya sudah. Maka bagian rambut harus disela-sela itu diulang-ulang, lipatan kuping diulang-ulang. Bagian
Jangan memakai sabun ketika masih mandi wajib, karena kalau memakai sabun nanti airnya sudah tidak air mutlak lagi, sudah bercampur dengan sabun jadinya. Jadi air yang masih mutlak tanpa ada sampo belum nih. Ini mandi wajib tuh tidak ada boleh dicampuri airnya dengan apa-apa. Maka harus posisinya harus steril tubuh kita daripada barang-barang yang menyebabkan air itu berubah, atau juga dari barang-barang yang menyebabkan air tidak sampai ke anggota badan kita itu. Kayak ada Hansaplast masih nempel di tangan tuh, mau mandi wajib dibuka dulu. Apapun yang sudah diterangkan kemarin dalam bab wudu itu kemarin, seperti ada cat, ada bekas-bekas apa yang menahan air sehingga tidak bisa mengalir ke pori-pori tubuh kita itu dibuang dulu. Nah, bagi wanita yang haid khususnya atau nifas, sebelum suci hukumnya makruh memotong kuku atau memotong rambut, karena nanti di hari kiamat itu menurut sebagian ulama, di hari kiamat kuku sama rambutnya itu akan mendatanginya karena dalam kondisi junub, sudah dipotong padahal belum suci, belum mandi. Jadi usahakan kalau haid sama nifas atau nifas sejenisnya itu, kalau belum mandi, belum suci, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Bagi kita laki-laki yang umpamanya junub, umpamanya ya kalau belum mandi ya jangan potong kuku dulu sampai selesai mandi baru boleh potong kuku. Karena ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa nanti rambut sama kuku yang dipotong sebelum kita mandi itu nanti di hari kiamat akan datang karena dia belum dimandikan, anggota tubuh kita yang belum sebagian ulama. Maka sepakat ulama dalam mazhab Syafi'i, wa hukmu qassil azfari wasy'ari, adapun hukum memotong kuku dan memotong rambut sebelum suci itu bagi wanita haid, maka hukumnya adalah makruh hukumnya. Jadi, makruh itu ya dibenci oleh syara', jadi usahakan jangan. Terus mana tadi? Yang kedua, meratakan air pada sekalian badan. Air itu harus merata. Nah, disunahkan sebelum mandi, ini sunnah-sunnah nanti ada di bawahnya. Sunnah mandi yaitu setengahnya satu, mendahulukan membasuh najis dan kotoran yang ada pada badan. Jadi umpamanya sebelum mandi nih harus disucikan dulu tuh yang mungkin ada najis itu kan di tubuh kita, itu disucikan dulu. Bahkan di sini tidak ada kayaknya. Sunnahnya itu buang air kecil dulu kalau bagi yang junub karena keluar mani, supaya habis maninya tuh, air mani itu habis. Disunahkan kencing dulu baru mandi, jangan belum kencing langsung mandi, itu takutnya nanti setelah mandi ada keluar lagi dia, tersisa masih. Maka sebelum mandi wajib bagi yang khusus yang junub yang mungkin karena keluar mani, itu disunahkan kalau bisa kencing dulu supaya habis tuh, air mani itu habis di bagian baru kemudian bersuci, buang najis dulu, cebok dulu, istinja dulu, bersucikan dulu, baru mandi. Kalaupun tidak buang air kecil sebelum mandi, tetap disunahkan membersihkan, mungkin ada kotoran-kotoran dibersihkan dulu baru mandi. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Bila sudah dibersihkan semua, disunahkan berwudu tuh. Yang ketiga, membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan mandi. Nah, kalau di dalam kamar mandi sampean itu ada WC-nya, maka tidak boleh baca Bismillah, karena kamar mandi itu sudah dihukumi khala. Jadi tidak boleh baca Bismillah. Boleh tapi di dalam hati. Karena kita biasanya bikin kamar mandi itu gabung sama WC. Kalau kamar mandi ya di kamar mandi itu ada WC-nya. Kadang ada keran untuk wudhu di dalam kamar mandi, begitu kan? Maka ketika mau wudhu ya nggak boleh baca Bismillah di dalam itu. Udah keluar. Kalaupun baca di dalam hati. Yang keempat, menghadap kiblat. Jadi sunnah mandi itu menghadap kiblat. Wudhu aja sunnah menghadap kiblat. Mandi pun sunnah menghadap kiblat. Disunahkan tuh. Maka ya usahakan bikin bak mandinya itu di arah
barat, tidak, supaya kita nyibuk sambil menghadap kiblat, atau di samping kanan sebelah utara umpamanya. Kalau bak mandi di sebelah timur ya mau tak mau menghadap timur kan. Tapi itu orang kadang tidak memperhatikan tuh masalah itu. Yang penting mandi itu. Padahal ada kesunahan mandi menghadap kiblat. Yang kelima, membasuh badan 3 kali. Artinya mengulang-ulang tuh, menyiram kepalanya itu diulang sampai 3 kali. Disiram 1 kali, kemudian di sela-sela baru disiram lagi sampai 3 kali, itu sunnah. Kalau sampai menghabiskan air 1 bak sampai berlebihan, itu malah bisa jadi makruh. Kalau sampai gara-gara dia mandi akhirnya yang lain tidak bisa mandi, itu tasarruf, israf namanya. Israf itu bisa hukumnya menjadi haram, berlebih-lebihan menggunakan banyu, air. Padahal air sudah lagi jarang ada, umpamanya lagi musim kemarau, air sedikit, malah dia habis-habisan membuang-buang banyu. Jadi sedang-sedang saja, jangan terlalu berlebihan. Yang kelima, membasuh badan 3 kali. Yang keenam, membaca doa sesudah atau selesai mandi, yaitu doa sehabis berwudu tersebut. Jadi sunnah setelah mandi selesai membaca doa. Apa doanya? Ya doa orang habis berwudu. Apa doanya orang selesai berwudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Bila selesai wudu atau bila di dalam wudu, di dalam mandi tadi dia tidak melakukan yang membatalkan wudu, maka selesai mandi dia tidak perlu wudu lagi. Tapi bila dalam wudu tadi dia melakukan yang membatalkan wudu, seperti menyentuh kemaluannya atau buang air, buang angin, maka selesai bak mandi ya dia harus berwudu kalau mau sholat. Tapi kalau di dalam waktu-waktu mandi, dalam mandi tadi tidak melakukan atau tidak ada sesuatu yang membatalkan wudu, maka boleh itu orang selesai mandi tidak perlu wudu lagi, langsung sembahyang sudah boleh. Karena hadas besar saja bisa terangkat, apalagi hadas kecil. Tapi kalau kita rata-rata ya kalau habis mandi ya pasti mandi itu pasti melakukan yang membatalkan wudu ya. Bahkan kita punya tradisi mandi itu harus pakai sampo, pakai sabun, sehingga ya pasti menyentuh sesuatu yang kemudian membatalkan wudu. Haid dan nifas, lanjut. Sekurang-kurang haid sehari semalam, dan kebanyakan orang haid 6 atau 7 hari, dan sebanyak-banyaknya orang haid 15 hari dan malamnya. Jadi 15 hari 15 malam. Nifas 1 lahdoh, yaitu masa yang sedikit. Nifas itu darah yang keluar setelah orang melahirkan, itu minimalnya 1 kali keluar lahdoh sebentar, habis keluar langsung mampet. Dan kebanyakannya 24 hari atau 23 hari. Dan sekurang-kurang suci antara 2 haid 15 hari dan malamnya. Dan kebanyakannya orang nifas 40 hari dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Orang haid paling minimal sehari semalam sudah suci. Biasanya rata-rata orang haid itu 7 hari 7 malam sudah suci. Tapi kebanyakan yang paling lama orang haid itu 15 hari 15 malam. Jadi artinya dalam sebulan itu perempuan paling sedikitnya suci 15 hari. Paling banyaknya ya 23 hari atau 24 hari. Kalau dia seandainya haid cuma 1 malam ya 29 hari dia suci. Bila ada darah, umpamanya dia biasa 7 hari, hari ke-8, 9, 10 tak ada keluar, hari 11 keluar, mampet lagi, keluar lagi hari 14, maka itu masih darah haid namanya, karena masih ada dalam 15 hari. Kalau dia keluar darahnya itu sudah melewati dari 15 hari, hari ke-16, 17, mampet, 20 keluar lagi, maka itu bukan darah haid namanya, itu darah penyakit.
atau darah istihadah, bisa juga darah yang fasid. Jadi dia tetap harus wajib sholat karena itu darah bukan darah haid, karena sudah melewati batasan maksimal yaitu 15 hari. Kalau masih ada dalam ruang lingkup 15 itu masih darah haid. Walaupun umpamanya mampet 2 hari habis itu keluar lagi, itu masih darah haid karena masih dalam 15. Kalau sudah melewati 15 yang kedua dari 16 ke atas, maka itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Maka dia tetap wajib sholat, wajib mandi, kemudian dia harus wudhu, kemudian sholat. Kalau darahnya itu keluar terus karena mungkin tidak sehat, padahal sudah lewat 15, atau nifas sudah 60 hari umpamanya, keluar terus, itu bukan darah nifas, sudah itu darah penyakit, maka dia tetap wajib sholat sekalipun keluar terus. Namanya orang yang selalu berhadas jadinya karena sering keluar. Bahkan waktu sholat sudah masuk juga netes sikit gitu. Bisa ada di bekas pembalut itu nanti nampak merah umpamanya. Padahal sudah lewat 60 hari kalau nifas, sudah lewat 15 hari kalau haid. Maka dia tetap wajib, sama orang yang salisil baul umpamanya, orang yang sedikit-sedikit kencing, selalu berhadas. Nanti dia berwuduknya syaratnya harus masuk waktu dulu. Bila belum masuk waktu sholat dia tidak boleh berwuduk. Dia berwuduk harus sudah masuk waktu sholat. Umpamanya zuhur sudah jam 12:30 atau jam 1 lah. Dia mau sholat zuhur tapi darah masih sering keluar. Sebentar dia ditengok basah lagi. Maka dia berwuduk. Wuduknya itu karena dia selalu bernajis, seperti orang yang selalu kencing, sedikit-sedikit kencing itu sama juga itu. Maka berwuduknya niatnya nawaitul wudu listibahatis sholati. Nawaitul wudu bukan liraf'il hadasil asghari, tapi listibahatis sholati, untuk memperbolehkan melakukan sholat. Nawaitul wudu listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Jadi wudhunya untuk supaya boleh sholat, bukan menghilangkan, karena dia punya hadas terus gitu. Sama orang yang salisil baul atau orang yang beser selalu kencing itu seperti itu juga. Nanti orang yang tayamum juga begitu, tidak boleh hanya niat tayamum kalau tidak ada air umpamanya. Dia harus niat, selain niat tayamum dia harus niat istibahatis sholat. Dan satu tayamum hanya boleh untuk 1 kali sholat. Nanti ada di belakang tuh. Terus, dan ketika kondisi masih haid, yang kemarin sudah ada penjelasannya yang harus diperhatikan perempuan nih, saya ulang-ulang. Termasuk larangan orang yang masih haid tidak boleh berjalan-jalan di dalam masjid kalau dia takut mengotori masjid. Kalau dia punya pembalut yang dia yakin tidak akan menyebabkan mengotori masjid dengan keluarnya darah ke masjid, maka hukumnya makruh saja. Tapi kalau berdiam atau bolak-balik atau duduk, nah itu jelas haram. Yang makruh itu kalau dia ada khawatir, tidak ada khawatir. Kalau dia tidak khawatir akan mengotori masjid, berjalan cuman, tidak apa-apa. Tapi kalau dia khawatir, haram melewati masjid. Kalau bolak-balik, keluar masuk keluar, itu sama dihukumi dengan berdiam atau berada di dalam masjid. Al-muqsu, berdiam dalam masjid, itu haram. Nah, sekarang kita punya masjid yang sering didatangi orang, tapi cuma datang saja. Jadi kalau dia lagi haid ya nggak boleh dia masuk ke dalam, kemudian foto-foto. Itu lama itu foto-foto itu. Bolak-balik ke dalam masjid itu ya hukumnya haram kalau dia masih haid. Bolak-balik itu loh, itu dihukumi seperti orang yang diam, seperti orang yang duduk di dalam masjid. Kalau cuma lewat, ada hajat, lewat. Kalau dia yakin tidak ada bakal keluar karena dia punya pembalut, nah itu makruh. Itu menurut pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i. Tidak boleh di dalam masjid. Boleh kalau dia lewat, hanya boleh lewat, hukumnya makruh dengan syarat dia tidak khawatir akan mengotori masjid. Kalau dia khawatir, hukumnya juga jadi haram. Sama dengan orang junub tuh, berdiam di dalam masjid juga tidak boleh. Harus mandi dulu sebelum, kecuali dia memang junubnya di dalam masjid, ya dia harus cepat keluar dari masjid. Kalau lewat tidak apa-apa, kalau berdiam juga tidak boleh.
dia harus keluar karena badan dia masih kotor. Ini yang haid ini fenomena perempuan-perempuan yang suka jalan-jalan itu. Kan sekarang ini masjid kadang-kadang hanya untuk jadi, kalau masjidnya bagus ya orang ya mau foto sama masjid, jadi cuman foto-foto aja. Bahayanya kan itu kalau ada yang haid masuk-masuk ke dalam, nah itu bahaya itu. Kalau sampai lama gitu hukumnya haram. Kalau lewat saja itu ya nggak apa-apa, yang penting tidak ada kekhawatiran. Terus peringatan jika habis haid atau nifas di akhir waktu asar. Haid berhenti atau nifas berhenti di akhir waktu asar, 5:30 lah umpamanya, atau di akhir waktu isya sebelum subuh tuh 4:30 subuh umpamanya. Wajib diqadha zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Habis darah haidnya di waktu akhir waktu asar. Sementara asar sama zuhur itu bisa dijamak, gitu kan? 5:30 umpamanya. Mampet darah tak ada keluar lagi. Mandi masuk maghrib. Tidak. Berarti dia belum sembahyang asar. Maka dia wajib mengqadha zuhurnya juga, bukan hanya asar saja, karena asar itu bisa dijamak sama zuhur. Sama dia mampetnya ketika di waktu akhir waktu isya, jam 4:30 subuh atau jam 4 subuh. Maka dia nanti yang diqadha, seandainya dia tidak sempat sholat isya, habis sholat subuh, dia wajib mengqadha. Boleh habis sholat subuh, boleh mengqadha sholat. Ya tidak boleh sholat memang habis sholat subuh, tapi kalau untuk qadha ya wajib. Boleh, tetap boleh. Habis subuh wajib mengqadha sholat, bukan hanya isya saja, tapi maghribnya juga harus diqadha, gitu loh maksudnya. Itu harus difahami itu. Jika habis itu di lain waktu, wajib dikerjakan sembahyang yang punya waktu itu saja. Seandainya habisnya di waktu maghrib di waktu subuh umpamanya, ya yang wajib dikerjakan hanya subuh saja. Habisnya di waktu subuh, sudah masuk subuh baru habis darah tadi, baru mampet, baru tak ada keluar, maka yang wajib disolati hanya subuhnya saja. Tapi bila berhentinya itu sebelum subuh, berarti masih di waktu isya, karena waktu isya itu sampai masuk waktunya subuh, gitu kan? Maka isya sama maghrib. Tapi kalau berhentinya di waktu subuh, maka yang disolati, yang harus dilakukan hanya subuhnya saja. Demikian pula jika datang haid atau nifas di dalam waktu sebelum mengerjakan sembahyang, wajib diqadha sesudah sucinya. Keluar darah umpamanya di waktu zuhur jam 2 sampai tapi belum sembahyang. Salah sampean kan jam 2 belum sembahyang, ketumbur haid, maka nanti kalau sudah suci zuhurnya wajib diqadha, karena sampean waktu haid itu ada di dalam waktu sembahyang yang sampean belum sembahyang, wajib dikerjakan sembahyangnya itu di dalam waktu sebelum mengerjakan sembahyang umpamanya, wajib diqadha sesudah sucinya. Adapun di dalam masa haid atau nifas tidak wajib diqadha sembahyangnya. Ini maksudnya. Demikian pula jika datang haid atau nifas di dalam waktu sebelum mengerjakan sembahyang, wajib diqadha sesudah sucinya. Adapun di dalam masa haid atau nifas tidak wajib qadha sembahyangnya. Artinya belum masuk waktu zuhur jam 11, berarti belum zuhur dah. Sampai haid, keluar darah. Berarti waktu sampai zuhur, masuk zuhur sampai sudah dalam kondisi haid, maka zuhurnya tidak wajib diqadha, gitu loh, karena sudah di dalam masa haid waktu zuhurnya itu. Beda dengan orang yang haid di waktu zuhur, dia belum sembahyang zuhur. Nah, setelah haid kan dia tidak boleh sholat zuhur tuh, maka nanti kalau suci zuhur yang dia belum sembahyang tadi wajib diqadha'inya. Asarnya enggak, asarnya sudah enggak. Mana tadi?
Adapun di dalam masa haid atau nifas tidak wajib diqadha sembahyang. Malahan haram hukumnya bila diqadha. Kan tidak boleh, masa tetap disolati. Jadi kalau tidak boleh ya tidak boleh, maka haram. Kalau sebelum haid dia sudah sebelum masuk sholat seperti di jam 10 pagi gitu lah. Nah, itu dia sudah haid, maka zuhurnya itu sudah kondisi sudah haid, maka tidak perlu lagi diqadha zuhurnya, malah hukumnya haram. Betapa ringannya agama itu ya. Orang haid haram sembahyang. Sembahyang haram hukumnya karena dia tidak suci tadi. Bersalahan puasa wajib dibayar qadha sesudah sucinya. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa walaupun kesampaian di tengah Ramadan kah atau sebelum Ramadan umpamanya sampai sudah haid, tetap puasa itu ketika dalam kondisi haid tidak boleh, maka setelah suci nanti wajib diqadha. Kalau sholat tidak wajib, kecuali sholat-sholat yang tadi sudah saya terangkan. Jika berhentinya haid masih di akhir waktu asar atau isya, maka nanti diqadha zuhur sama asar dan maghrib sama isyanya. Kalau sholat, kalau puasa, walaupun belum puasa sampai sudah haid, masuk puasa tak boleh puasa, nanti setelah puasa wajib qadha. Nah, bila sampean punya qadhaan puasa tahun kemarin ya, karena minal malesin, ya kan? Minal malesin tahu enggak? Alladzina minal malesin, orang-orang yang minal kulirin, orang kulir. Ini mau puasa nih sudah sampai masuk Ramadan lagi, qadhaan puasa yang tahun kemarin belum diqadha. Umpamanya sampean waktu tahun kemarin umpamanya apa itu? Haid umpamanya 7 hari di dalam bulan Ramadan. Berarti punya hutang 7 hari umpamanya. Tahun kemarin belum diqadha. Sampai Ramadan tahun ini 2021 masuk Ramadan lagi masih juga belum diqadha. Maka masih tetap wajib mengqadha nanti setelah bulan Syawal, tetap wajib mengqadha yang 7 hari itu. Ditambah bayar denda 1 hari 1 mud diberikan kepada fakir miskin, yaitu 1 mud itu berapa? 7 mata. Kira-kira ya 6,7, sekian. Jadi dibulatkan 7 mata. Kalau dihitung kalau 7 mata. 7 mata beras dikali 7 hari berapa? 9 kilo. 7 kali 7 49, 5 kilo lah bulatnya lah. Diberikan kepada fakir miskin. Ini saya bayar kafarat karena saya menunda qadha puasa sampai datang bulan puasa. Maka yang wajib dibayar qadha puasanya tetap wajib 7 hari. Kalau sampai 2 tahun belipatlah, belum dibayar juga, belipatlah menurut pendapat mazhab Syafi'i, belipat yang 1 mud tadi menjadi 2 mud sehari. Kalau sampai 3 tahun 3 mud, 4 tahun 4 mud. Jadi agama itu sebenarnya mempermudah itu. Tapi kita sendiri yang Nah, maka kalau tidak diqadha wajib bayar tuh. Kalau orang tua seperti bapak ibu kita yang sudah tak bisa berpuasa, seperti sudah tua banget lah, sudah tak kuat lah pokoknya, sudah mungkin stroke atau apa, dia tak wajib puasa, tapi wajib bayar fidyah 1 hari 1 mud juga. Siapa yang membayarkan? Ya anaknya atau ahli warisnya bayarkan. Sehari 1 mud. Kemarin sudah diterangkan ya, 7 mata dikali 30 hari. 7 kali 3 21 kilo diberikan kepada fakir miskin. Ini bayar fidyahnya orang tua saya tak bisa puasa karena sudah tua gitu. Kalau sampean hamil atau menyusui terus tidak puasa, tapi karena takut atau khawatir dengan anak, maka wajib qadha dan wajib fidyah. Ngapa kok tak puasa? Aku khawatir nanti anak aku macam mana. Nah, mengkhawatirkan anak itu tak boleh. Karena anak itu sudah titipan Allah, Allah yang nanggung anak itu. Jadi kalau dia bilang, aku tidak puasa lah, aku takut nanti anak aku macam mana kalau aku puasa, itu nanti dia wajib qadha puasanya 30 hari, wajib bayar fidyah pula. Karena dia mengkhawatirkan anak. Maka boleh dia tidak puasa, orang hamil atau menyusui, dia khawatir dengan dirinya sendiri.
kalau aku puasa nanti macam mana air susu aku, gitu. Atau khawatir dengan dirinya dan anaknya. Tidak boleh hanya khawatir kepada anak. Jadi harus khawatir kepada dirinya sendiri. Kalau aku puasa nanti kalau akunya hamil, kalau aku puasa nanti aku macam mana. Ngomongnya harus kayak gitu. Jangan kalau aku puasa anakku macam mana. Ngomong anakku itu tak boleh. Karena berarti khawatir kepada anak. Sementara anak itu titipan Allah. Itu kalau masalah dia boleh puasa atau tidak bagi orang yang hamil atau menyusui, dia boleh tapi wajib qadha. Tapi kalau dia tidak puasa karena khawatir kepada anak, maka dia tidak boleh hanya qadha, dia harus juga bayar fidyah. Karena tidak boleh mengkhawatirkan anak. Jadi harus khawatir pada diri sendiri atau khawatir pada diri sendiri dan pada anak dua tuh. Kalau aku puasa macam mana aku nanti air susunya dikit. Nanti macam mana anak aku? Dua. Tidak boleh. Macam mana anakku? Tidak boleh. Yakin aja. Banyak orang yang bayi lahir itu tidak ada bermama, hiduplah. Tidak ada bermama, mamanya mati. Lahir bayi, mamanya mati. Dikasih SGM, macam mana lah cara? Hiduplah bayi itu. Jadi tidak boleh mengkhawatirkan anak. Kita ini orang ahlu sunnah wal yakin aja sama anak itu. Yakin. Nanti kalau aku mati macam mana anakku? Macam mana nanti nasib? Tidak usah dipikirkan, rezeki anak sudah disiapkan oleh Allah. Jadi jangan khawatir. Nanti macam mana anakku? Ayah. Ya. Boleh mengqadha puasa berbarengan dengan hari Senin atau Kamis sebagai puasa Senin. Tapi niatnya ya tetap mengqadha puasa wajib. Tetap dapat pahala Senin sama Kamis. Pahala sunat otomatis sudah dapat. Sama mengqadha puasa pada bulan Syawal. Ya kan? Dapat pahala puasa Syawal. Niatnya tetap niat mengqadha. Gitu. Jangan digabung-gabung. Niatnya satu aja. Niat sengaja aku niat qadha. Ini kebetulan hari Senin nih. Sengaja aku cari Senin. Habis itu nanti Kamis, semuanya kayak gitu kan. Kan tidak wajib berturut-turut tuh mengqadha tuh. Kayak puasa Syawal itu tidak wajib setiap hari tanggal 2 sampai 8 tidak wajib. Boleh Senin Kamis saja diambil boleh dan dapat pahala sunat. Sama sampai masuk masjid, tak ada tahiyatul masjid. Masuk masjid langsung sholat jamaah. Itu dapat pahala tahiyatul masjid karena sholat yang pertama lakukan dalam masjid itu dihitung sholat pahalanya tahiyatul masjid. Maka imam-imam itu bila datang waktu sudah imam datang langsung qomatlah. Imam itu sholat langsung dapat pahala tahiyatul masjid. Sama karena sholat wajib yang sunat pun ngikut ya. Jadi boleh tuh sholat niat qadha puasa wajib bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, maka dapat pahala dia Senin sama Kamis. Niatnya ya tetap saja aku niat puasa mengqadha, ya puasa Ramadan umpamanya. Nah, terus syarat wudu dan salah. Bersalahan puasa wajib dibayar qadha sesudah sucinya. Jadi ibu-ibu yang punya qadha puasa ya cepat dibayar. Ini mumpung masih ada waktu sebulan. Tapi kalau nanti sampean biasa sholat sunat itu kalau sudah masuk tanggal lewat dari nisfu Sya'ban itu kalau sampean biasa, kalau sudah biasa Senin Kamis ya tetap boleh. Tapi syaratnya sudah biasa setiap Senin Kamis memang sudah puasa. Walaupun sudah lewat 15 boleh. Tapi kalau tak biasa sunat itu puasa sunat tak biasa, itu kalau nanti kalau sudah tanggal 15 Sya'ban masuk 16 itu sudah tidak boleh melakukan puasa sunnah. Tapi kalau qadha ya wajib walaupun sudah melewati 15. Ini sudah tanggal 3 sekarang ya. 3 Sya'ban. Maka yang masih punya qadhaan puasa ya cepet-cepet nih diqadha. Sebab kalau sampai masuk Ramadan belum diqadha nanti ada denda tuh menurut ilmu fikih tuh, ilmu syara itu. Menurut mazhab Syafi'i itu didenda itu. Nanti bahaya lagi tuh, berat lagi nanti. Semakin diundur semakin berat.
tayamum, segala sebab yang mewajibkan bertayamum itu ada 3 perkara. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.